Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidah dengan NIM N1D119073. Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan bagaimana proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Wakorumba Utara. Langsung saja pada rencana pelaksanaan pembelajarannya di sini mata yang akan saya bawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia, satuan pendidikannya SMP Negeri 1 Wakorumba Utara, pada kelas 8 ganjil tahun ajaran 2019 sampai 2020, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Langsung kita masuk pada proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Wakorumba Utara. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ruangan kelas, kita melakukan kegiatan operasi Adiwijaya. Oke, seperti biasa langsung dikerjakan ya. Oke, sudah bersih semua ya di bawah meja dan kursinya. Selanjutnya kakak minta satu orang memimpin doa sebelum kita belajar pagi ini. Ada yang bisa baca doa? Ya, kamu saya persilahkan. Selanjutnya kita lanjut kepada menyanyikan salah satu lagu nasional dan dipimpin oleh kamu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semoga hari ini yang tidak sempat ikut belajar bersama kita bisa kumpul kembali ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut belajar, kita melakukan kegiatan literasi sekolah, yaitu membaca buku 15 menit. Saya persilahkan mulai dari sekarang. Oke, sudah cukup ya baca bukunya? Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang pengertian teks dalam berita. Pada pertemuan minggu lalu, masih ada yang ingat apa itu teks berita? Iya, kamu. Iya, dalam berita ada beberapa unsur. Ada yang bisa sebutkan saya yang terkandung di dalamnya? Ada apa saja? Baik, selanjutnya kita akan menentukan dan menentukan unsur-unsur berita berdasarkan apa yang sudah dikatakan tadi. Berdasarkan 5W tambah 1H seperti apa? Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita masuk kompetensi dasar yang kita akan capai dan indikator serta tujuan yang kita capai. Kakak perlihatkan dulu ya. Baik adik-adik, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini, yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi dari teks berita menggunakan 5W tambah 1H. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari teks berita. Yang kedua, unsur-unsur berita yang berdasarkan 5W tambah 1H. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ringkasan dan menyimpulkan pokok-pokok berita. Kakak jelaskan teks apa yang dimaksud dari teks berita. Yang pertama, teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks ini biasanya disebar melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, radio, dan berbagai media lainnya. Adapun mengenai unsur-unsur yang sudah kakak tadi sampaikan, dalam berita, unsur-unsur berita yang baik dan benar serta informatif tentu mengandung beberapa unsur. Di dalamnya idealnya suatu berita mengandung 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Jadi adik-adik harus tahu makna dari 5W tambah 1H itu seperti apa. Ada yang bisa sebutkan saya apa itu yang dimaksud dengan 5W tambah 1H? Oke, baik. Kalau begitu kakak jelaskan ya.
Adapun unsur-unsur berita di sini yang dimaksud berdasarkan 5W tambah 1H, yang pertama, what. What di sini kita menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Selanjutnya, where. Peristiwa apa yang terjadi. Lanjut ke when. Di sini yang dimaksud 5W tambah 1H merupakan yang diambil dari bahasa Inggris. When artinya kapan peristiwa itu terjadi. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses sehingga terjadinya peristiwa itu. Oke, kita masuk kepada berita, meringkas berita. Di sini langkah pertama yang kita lakukan mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita berdasarkan 5W tambah 1H. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur ke dalam karangan singkat. Itu yang dimaksud dengan meringkas berita. Selanjutnya, menyimpulkan isi berita. Jadi, dalam menyimpulkan isi berita, langkah pertama yang harus kita lakukan mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua itu mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyampaikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang terakhir, yang kelima, menyampaikan isi berita secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Oke. Sampai di sini saja materi kita pada hari ini, pagi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan tugaskan untuk membuat, saya akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok menentukan, mencari teks berita dan menentukan 5W tambah 1H yang terkandung di dalamnya. Oke, kakak kasih waktu mulai dari sekarang dikerja. Oke. Sudah ada yang selesai tugasnya? Saya kira sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.